Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video kali ini. Saya Firlina Zila Putri, mahasiswi Ilmu Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di tempat yang penuh bahagia ini, saya ingin mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat salah satu ulama besar yang lahir dari bumi Nusantara. Seorang tokoh yang namanya harum hingga ke tanah Harumain. Ia adalah Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, seorang ulama jenius pada abad ke-19 yang menjadi kebanggaan umat Islam di Indonesia, sekaligus tokoh yang berkontribusi besar dalam dunia studi hadis. Kita tahu bahwa Indonesia, khususnya di tanah Minangkabau, Sumatera Barat, memiliki sejarah yang sangat panjang sebagai tempat lahirnya ulama-ulama yang sangat berpengaruh. Salah satu yang paling bersinar adalah Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi yang hidup antara tahun 1860 hingga 1916 Masehi. Beliau menempatkan posisi yang sangat istimewa dalam khazanah Islam Nusantara. Meskipun beliau dikenal sebagai ulama ahli fikih, ahli hukum Islam, kemampuannya dalam bidang hadis juga tidak kalah hebat. Ia terlihat jelas dari bagaimana beliau menggunakan hadis dalam setiap fatwa yang beliau keluarkan, serta keterlibatannya dalam berbagai polemik keagamaan yang menuntut analisis yang tajam dan mendalam. Mari kita kenal beliau lebih dalam. Nama lengkap beliau adalah Ahmad Khotib bin Abdul Latif bin Abdurrahman Al-Khotib Al-Minangkabawi Al-Maki. Lahir pada tahun 1276 Hijriah atau 1860 Masehi di Kota Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada usia yang sangat muda, yaitu sekitar 11 tahun, beliau dibawa oleh ayahnya ke kota suci Mekah untuk menuntut ilmu. Di sana dengan ketekunan yang sangat tinggi dan kecerdasan yang sangat luar biasa, dalam waktu yang relatif sangat singkat beliau berhasil menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih, hadis, tafsir, bahasa Arab, nahwu, shorof, hingga ilmu-ilmu lainnya. Puncak pencapaian beliau adalah ketika diangkat sebagai imam dan khatib mazhab Syafi'i di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah, suatu kehormatan tertinggi yang sangat luar biasa dan hanya bisa diperoleh oleh kemampuan yang luar biasa. Di Mekah itulah beliau mendidik generasi ulama Nusantara. Di antara murid-murid beliau yang paling terkenal adalah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dua tokoh besar ini yang kemudian membentuk wajah Islam Nusantara sehingga hari ini. Syekh Ahmad Khotib wafat pada tahun 1334 Hijriah atau 1916 Masehi di Mekah. Dalam usia sekitar 56 tahun, beliau dimakamkan di perkuburan Ma'la berdampingan dengan makam para ulama dan sahabat Nabi. Sebagai seorang ulama kelas dunia, Syekh Ahmad Khotib meninggalkan warisan karya yang sangat berharga. Pertama, di bidang fikih dan usul fiqh. Di bidang fikih dan usul fiqh, beliau menulis antara lain Al-Nafahat ala Syara' al-Waraqat, yaitu karya tentang ilmu falak, dan Al-Jawahir Al-Nakiyah fi Al-A'mal Al-Jaibiyah, yaitu serta Al-Manhaj Al-Masyru' tentang ilmu waris. Selanjutnya yang kedua ada pada bidang akidah. Di bidang akidah beliau menulis tentang Al-Syaif Al-Bator sebagai pembelaan terhadap tasawuf, dan Al-Ayat Al-Bayyinat yang membahas tentang bid'ah. Yang ketiga yaitu karya beliau tentang polemik terkemuka. Dan yang paling terkenal dari semua karyanya adalah Izharul Akazibin fi Tasyabbuhi bim Aswadikin, sebuah bantahan tegas terhadap ajaran tarekat Naqsyabandiyah yang dianggap menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dan kini kita sampai pada inti pembahasan kita hari ini, yaitu kontribusi Syekh Ahmad Khotib dalam studi hadis. Ada 5 aspek penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, kedudukan hadis dalam pemikiran beliau. Bagi Syekh Ahmad Khotib, hadis bukan sekedar teks sejarah. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua yang wajib dijadikan pijakan dalam setiap fatwa dan keputusan keagamaan. Beliau menjadikan hadis sebagai landasan utama dalam setiap argumentasi ilmiahnya. Yang
kedua yaitu metode kritik sanad hadis. Beliau menggunakan metode kritik hadis yang ilmiah dan ketat, dikenal sebagai Nat al-Hadis. Beliau tidak asal menerima hadis begitu saja, melainkan menganalisis sanad dan matannya secara mendalam sebelum dijadikan sebuah dalil yang digunakan. Yang ketiga yaitu penerapan hadis dalam fatwa dan ijtihad. Setiap fatwa yang beliau keluarkan selalu berlandaskan hadis yang telah dikritisi secara ilmiah. Ini menjadikan fatwa-fatwa beliau yang sangat kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Yang keempat yaitu polemik hadis, membela sunnah dari penyimpangan. Beliau aktif terlibat dalam polemik keagamaan, membela kemurnian sunnah dari berbagai penyimpangan yang berkembang di masyarakat. Karya-karyanya menjadi benteng pertahanan sunnah Nabi di Nusantara. Yang kelima yaitu ada transmisi keilmuan hadis kepada murid-muridnya. Dan yang tak kalah penting, beliau berhasil mewariskan tradisi keilmuan hadis kepada murid-muridnya yang kemudian menjadi ulama-ulama besar di Indonesia. Melalui merekalah semangat keilmuan hadis Syekh Ahmad Khatib ini terus hidup hingga saat hari ini. Baiklah teman-teman semua, dari perjalanan hidup dan pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, kita bisa ambil banyak pelajaran yang berharga, bahwa seorang putra Nusantara pun mampu berdiri megah di panggung ulama dunia, menjadi imam di Masjidil Haram, dan melahirkan generasi ulama yang mengubah wajah Islam Indonesia. Semoga kita semua bisa meneladani semangat keilmuan, keteguhan akidah, dan kecintaan beliau terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah video singkat ini saya persembahkan untuk tugas mata kuliah Studi Hadis Perspektif Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh dosen Prof. Dr. Haja Marhumah MPD. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.